Selamat pagi saudaraku. Pagi ini masih bersama dengan saya di channel YouTube Marganda Sialagan. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perkataan. Manusia itu yang dipegang perkataan. Awal dari semua ini apa? Jika kita langsung melihat endingnya, tidak puas. Tapi begitu tahu dari mana awalnya, oh begini. Nah, kita mengerti awal dari seluruh dunia ini, kenapa semua ini, kenapa begini. Jika kita memahami awalnya, kita semakin paham dan tahu menghargai, tahu berbuat. Pada mulanya gimana? Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Dimulai dari siapa? Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu dalam bahasa Inggrisnya adalah word, dalam bahasa Indonesianya word itu diartikan dengan kata, perkataan, kata-kata. Awalnya dimulai dari kata-kata. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong. Lalu Allah berfirman, Allah menyampaikan kata-kata. Jadilah terang. Ini perkataan yang positif, perkataan yang baik yang dia ucapkan. Karena semuanya gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam kegelapan itu perkataan itu muncul untuk meneguhkan, untuk membuat sesuatu. Dan pekerjaan Allah dimulai dari kata-kata. Ini bukan sekadar kata-kata yang basi, perkataan-perkataan yang biasa, tapi ini kata-kata yang dia ucapkan. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Dia tidak bisa sangkal di dirinya. Allah mencipta semua dengan perkataan. Nah, karena iblis tahu Allah punya power dalam perkataan, dia berusaha untuk menghancurkan manusia dengan memutarbalikkan perkataan. Akhirnya muncul dengan namanya gosip, muncul dengan yang namanya hoax. Perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah itu mengucapkan kata-kata dengan bijak, dengan benar, karena perkataan itu menunjukkan jati dirinya siapa. Banyak orang berkata, dengan perkataan saja tidak ada artinya apa-apa. Tapi lihat, Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dari perkataan, dari kata-kata. Perkataan itu, firman itu diberikan kepada manusia. Firman yang menjadi daging. Perkataan itu harus kita lakukan. Perkataan itu nampak. Jadi firman Tuhan tidak harus dituliskan dalam kehidupan kita. Ditulis di pikiran, ditulis di tangan, ditulis di kaki. Tapi itu menjadi daging. Firman itu nampak dalam perbuatan kita. Tangan tidak harus dituliskan jangan mencuri. Tapi jika kita tidak mencuri, maka tangan ini secara tidak langsung menunjukkan firman menjadi daging, yaitu perkataan jangan mencuri sudah kita lakukan. Allah tidak bermain-main dengan perkataan, karena perkataan itu menunjukkan jati dirinya. Firman Allah itu tegar dan tidak akan pudar oleh masa. Karena itu memiliki ketegaran berarti belajar berkata-kata selaras dengan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan itu harus kita kerjakan. Apa yang Tuhan sampaikan itu harus bisa menjadi daging. Selama Yesus hadir di dunia ini, ditunjukkan bahwa perkataan Allah itu hidup dalam dirinya. Perkataan Allah, firman Allah itu adalah janji yang mengikat. Apa yang dia ucapkan pasti dia genapi. Dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Dia bukan mengumbar-umbar perkataan yang seolah-olah ucapan jempol semata. Tapi perkataan itu menunjukkan kodratnya siapa dia. Perkataan itu adalah ukuran karakternya dia. Bagaimana karakter Allah kita lihat dari perkataan. Kita tahu dia tidak pernah berbohong. Itu sebabnya kalau apa yang dia ucapkan harus kita katakan amin. Karena itu
itu pasti terjadi. Saya belajar begitu ada orang mengucapkan kata-kata kepada saya, aku mengerti kalian itu orang kaya ya. Biasanya orang berkata begini, ada kami yang begininya. Aduh, dengar baik, jika kita sudah menolaknya, berarti kita sudah menolak daripada berkat itu. Karena perkataan yang positif itu, saya percaya Tuhan suruh dia ucapkan kepada kita. Mari kita belajar mendengar. Kalau ada orang berkata-kata positif, ini perkataan harus diaminkan, dipastikan terjadi dalam hidup kita. Jangan ditolak. Jadi begitu ada orang berkata kepada saya, wah kalian enak ya, terusnya ada uang kalian, tinggal berkata amin. Aminkan saja. Apa sih susahnya mengaminkan? Karena itu pasti terjadi. Orang ketakutan dengan diucapkan kata-kata negatif karena tahu itu bakal terjadi. Apalagi dengan perkataan positif, pasti terjadi. Dan setiap perkataan-perkataan yang bijak, perkataan-perkataan positif, imani, percaya bahwa Allah sedang menyuruh orang itu mengucapkannya. Sedangkan seorang Bileam saja, orang yang biasanya menyumpah serapah, dibayar untuk mengucapkan sumpah serapah terhadap Israel, Tuhan taruhkan dalam mulutnya dia pasrah. Biar yang Maha Tinggi menaruhkan apa dalam mulutku yang harus ucapkan. Semua yang diucapkan itu perkataan-perkataan berkat kepada Israel. Israel nggak boleh pusing, selama itu berkat, jadi terima saja. Nah mari, setiap ada kata-kata positif yang orang ucapkan kepada kita, responi, terima, perkatakan dengan iman. Jangan ditolak lagi, karena itu pasti terjadi. Firman-Nya adalah sumber iman dan pengatur perilaku. Sumber iman kita yang mengontrol tingkah langkah kita itu adalah perkataan-Nya Allah. Tapi perkataan diucapkan dari mulut. Mulut kita mengucapkannya. Bagaimana kita mengucapkannya? Dengan lidah. Dalam Amsal dikatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan mendapatkan buah hasilnya. Karena iblis tahu apa yang Tuhan ucapkan pasti terjadi, dia mulai untuk merambah kehidupan manusia dengan memutarbalikkan perkataan. Adam dengar sendiri apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dan Adam belajar untuk memahami, melakukan yang Tuhan katakan. Hawa tidak langsung dari Allah, tapi Hawa tahu dari Adam. Kalau kita hanya sekedar dengar dari manusia, iblis gampang putar balikan. Iblis menipu Hawa dengan berkata, bukankah Allah berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Loh, diputar balikan. Sementara Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Iblis putar balikan, jangan kamu makan. Itu kan perkataan Allah. Nah, kalau firman Allah sudah mulai diputar balikan, hati-hati kita. Ditambah-tambahin manusia, seolah-olah sepertinya itu orang berpendidikan tinggi, tapi sudah mulai diputar balikan. Hati-hati. Gereja, petinggi-petinggi ulama, agama mulai diputar balikan pemahaman tentang perkataan Allah, sehingga terjadi perpecahan, terjadi serang menyerang dengan berlandaskan perkataan Allah, saling menyerang. Bukankah ini sudah dimulai di Taman Eden? Iblis menyerang dengan memutarbalikkan fakta. Allah berkata langsung kepada Adam, semua ini boleh kamu makan dengan bebas, tetapi pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan. Cukup sampai di situ. Ya, Adam jelas mendengar itu. Tapi Hawa tambah lagi sedikit lagi, ataupun diraba. Allah hanya mengatakan jangan dimakan. Kapan matinya? Pada hari kau makan. Hari itu kau mati. Tapi Hawa nambah, nanti mati. Nanti itu kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa 3 hari lagi, bisa seminggu, sebulan, setahun.
nanti Hawa akan menambah-nambahin. Nah, disitulah saat mulai menambah-nambahin, tidak memahami dengan benar, lalu iblis berkata kepada Hawa, ya, kamu sekali-kali tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Loh, ini iblis juga memutarbalikkan fakta. Iblis mengatakan kepada Hawa, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sementara Allah sudah anggap mereka itu anaknya. Mereka itu adalah Allah. Bukankah Allah menjelaskan dalam Mazmur, kamu adalah Allah, aku berfirman kamu Allah. Jadi iblis membuat Hawa ragu akan jati dirinya siapa. Saat kita terus berargumen dengan iblis, dia akan meragukan sampai pada titik dia akan membuat kita khawatir. Kita tidak percaya bahwa kita ini adalah Allah, kita ini adalah anaknya. Anjing tidak mungkin anaknya harimau, anjing pasti anaknya anjing. Allah anaknya adalah Allah. Kalau bapak kita itu adalah Allah, kita juga anaknya adalah Allah. Kita harus tahu itu yang dia katakan. Kalau mungkin ada orang memutarbalikan fakta, jangan dipercaya. Itu perkataan-perkataan hoax. Dimulai dari Taman Eden untuk memutarkan balikan fakta. Kita harus jujur, kita harus tahu siapa jati diri kita. Di saat mulai berargumen dengan iblis, akhirnya Hawa menyerah dan dia makan, akhirnya dia jatuh. Jatuhan di Taman Eden dimulai dari perkataan yang diputar balikan. Dalam kitab Pengkhotbah dijelaskan penulisnya bahwa Allah menjadikan manusia itu jujur untuk menjaga perkataannya, tetapi manusia suka berdalih. Berdalih dimulai dari apa? Kata-katanya yang tidak dijaga, tidak bisa konsisten dengan perkataan. Sementara manusia ini dipegang adalah perkataan. Siapa yang suka menggemakannya akan mendapatkan buahnya. Yeremia, Tuhan tahu siapa dia. Sejak masa kandungan Yeremia dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan ditetapkan, diorden, ditaktiskan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi itu perkataannya yang dijaga. Nabi bukan mengucapkan perkataan-perkataan yang melemahkan, tapi Nabi mengucapkan perkataan yang menguatkan. Yakobus menuliskan, lidah ini kecil, tapi seperti api. Kalau ada hutan yang besar itu kecil, korek api kecil saja, dia mungkin bisa dilemparkan ke hutan. Mungkin ada daun-daun kering di sana, dan seketika daun kering itu kena percikan api, maka menimbulkan api yang mulai besar, makin lama besar, dan bisa seluruh hutan itu habis terbakar. Penulis kitab Yakobus mengatakan lidah seperti itu. Dia kecil, kapal yang begitu besar, dia dikontrol dengan sebuah kemudi yang kecil. Lidah kita ini kecil, tapi bisa membuat seluruh tubuh kita ini binasa. Itu sebabnya hati-hati dengan lidah kita. Yeremia menuliskan, tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Jadi menjadi beban kalau kita tidak bisa menjaga perkataan kita. Banyak kali bebanku, banyak kali masalahku. Itu karena apa? Karena perkataan yang tidak bisa kita jaga. Perkataan yang selalu terus kita ucapkan melemahkan. Karena perkataan itu sangat penting. Jadi bukan tanpa alasan, pada waktu hari Pentakosta itu bukan dimulai dari pencurahan Roh Kudus, karena jelas di Alkitab dituliskan bahwa pada hari Pentakosta mereka berkumpul. Itu belum lagi tercurah Roh Kudus, itu tentang perjanjian lama. Tapi Pentakosta mulai dituliskan kata itu di dalam Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, waktu murid-murid menantikan Roh Kudus dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, turun dalam rupa lidah api, bukan dalam rupa tangan-tangan. Coba
Bayangkan, jika turun Roh Kudus dalam rupa tangan-tangan, maka begitu banyak tangan-tangan gentayangan kita melihat, atau dalam rupa kepala-kepala. Waduh, mengerikan sekali. Tapi turun Roh Kudus dalam lidah api, artinya apa? Allah ingin menguduskan lidah daripada manusia yang menerima pencurahan Roh Kudus. Sehingga Petrus yang awalnya bibirnya adalah dalih, yang awalnya berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau dengan sungguh-sungguh." Tapi Yesus berkata, "Hari ini ayam 3 kali berkokok, kau menyangkal aku." Mulutnya tidak bisa dijaga, terlalu cepat berbicara. Harusnya kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Bukan cepat ngomongnya, terus lambat mendengar, akhirnya nyesal. Iya, ya kenapa? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang gegabah tersadar. Akhirnya dia bisa berkata-kata, dia yang tidak punya pendidikan, tapi dia bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani. Apakah setelah menerima pencurahan Roh Kudus orang langsung seperti robot di remote, tidak berdosa lagi perkataannya? Petrus saja yang setelah menerima pencurahan Roh Kudus masih pernah melakukan kesalahan. Pada waktu tidak ada orang-orang yang disegani, Petrus makan bersama orang-orang yang tidak disunat. Begitu Paulus muncul, dia lari, dia tinggalkan, dan ada juga ikut-ikut seperti dia. Lalu Paulus mengecam, bisa kau jaga perkataan. Tapi Petrus sadar. Oleh karena itu, dia menuliskan dalam kitabnya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat menjadi berkat yang besar, bahkan sangat besar, dan kebaikan bagi banyak orang bila kita menggunakannya dengan baik dan benar. Sebaliknya akan menjadi petaka bila digunakan dengan cara yang salah. Karena itu perhatikan perkataan kita gunakan dengan benar. Karena itu bisa menghidupkan atau membinasakan, melemahkan orang atau menguatkan orang. Mari gunakan perkataan kita untuk suara kebenaran. Yesaya mulai pasal 1 pasal 5, dia terlalu banyak berbicara tentang celaka, celaka, celaka. Dia terus hanya melihat celaka saja. Begitu dalam pasal 6, dia bisa melihat Tuhan dan jubahnya menutupi bait suci. Dan seorang serafim mengambil bara dari mesbah Tuhan, mengenakan ke bibir daripada Yesaya. Dan Tuhan berkata, dengan ini engkau tahirkan. Dan selanjutnya Yesaya banyak menggemakan perkataan-perkataan yang menguatkan, menggemakan perkataan-perkataan, melihat ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Dan banyak orang-orang dikuatkan melalui pelayanannya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Paulus ingatkan kita hari ini, kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari jaga perkataan kita menggemakan, ucapkan kata-kata iman. Kepada orang-orang di Roma, Paulus menyampaikan, firman itu di mana? Firman itu tidak harus di langit sehingga kamu suruh orang pergi ke langit jemput. Oh enggak, firman itu ada di bawah laut. Ayo suruh penyelam ambil. Tidak. Firman itu ada di mana? Ada di mulut. Maka tidak jauh. Ucapkan firman itu, maka dengan firmannya kuasa yang sama juga diberikan bagi kita untuk kita gemakan. Apa yang kita ucapkan itu jadi. Ucapkan perkataan kutuk itu bisa jadi, tapi kita ucapkan perkataan berkat pasti terjadi. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Kita percaya bahwa kita orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, kita siap untuk memperkatakan suara kebenaran. Pada waktu orang-orang jemaat di mula-mula, mereka menghadapi kecaman, menghadapi tantangan, mereka datang berdoa kepada Tuhan, tidak mengadu, Tuhan, lihat Herodes datang menghimpit kami, bunuhlah Herodes Tuhan.
tidak mengucapkan kata-kata seperti itu? Bukankah kita kalau mengalami tantangan sering mungkin melepaskan kata-kata, bahkan menghakimi, kata-kata mengutuk, kata-kata untuk membalaskan kepada mereka? Tapi jemaat mula-mula ini mereka mengatakan, ya Allah, lihat banyak bangsa-bangsa, lihat Herodes sudah mulai mengimpit kami, beri kami keberanian. Mereka minta, Tuhan berikan kami keberanian. Kata-kata mereka tetap kata-kata yang menguatkan Kudus. Setelah mereka berdoa, goyang tempat itu. Nah, ini sebagai pemahaman juga bahwa pencurahan Roh Kudus bukan harus dengan adanya lidah api. Dan pencurahan Roh Kudus tidak harus nunggu 10 hari. Tapi pencurahan Roh Kudus juga pada waktu murid-murid berdoa, mereka mengalami Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Kudus ada dalam diri kita. Mari tunjukkan keberanian di dalam diri kita, berani untuk menggemakan kata-kata yang benar. Jangan takut. Jika kita takut, maka perkataan itu akan menggemakan dalam diri kita, mempengaruhi kita seperti kanker. Tapi jika kita kuat, kita percaya bahwa perkataan ini hidup dan membuat kita semakin kuat dan dibaharui. Haleluya. Terima perkataan firman-Nya, menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Tuhan memberkati saudara.